Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتمسك بهذا الدين تمسكا قويا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Segala pujian dan segala syukur mari senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan kita yang maha terpuji, Tuhan kita yang kebaikannya kepada kita sungguh tidak terhitung jumlahnya, sungguh tidak dapat kita nilai harganya, dan sungguh tidak pernah terhenti alirannya. Salawat beriring salam semoga Allah tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga Allah tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa adalah bekal kehidupan terbaik yang kita butuhkan, sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada kita semuanya di dalam firman-Nya yang mulia, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan kumpulkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu hari seorang sahabat mendatangi Nabi SAW meminta sebuah nasihat yang tidak akan beliau tanyakan kecuali hanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu nasihat yang tidak akan aku tanyakan kepada orang selain engkau. Maka Rasulullah SAW pun berikan sebuah nasihat singkat, padat namun penuh makna. Rasul mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah SWT, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Sahabat ini adalah Salman bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi beliau meminta kepada Nabi SAW sebuah nasihat yang singkat, dan Rasul pun berikan nasihat sebagaimana yang diharapkan oleh sahabat ini. Hanya dua yang Rasul sampaikan, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Sahabat ini sesungguhnya telah beriman, tetapi makna dari qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah SWT, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah maknanya adalah jaddid imanaka, perbaharilah imanmu. Bagi yang sudah beriman, maka makna qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, adalah maknanya perbaharilah imanmu. Dua nasihat yang disampaikan Nabi, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah istiqomah. Iman ini merupakan aset paling mahal yang Allah berikan kepada kita semuanya. Namun iman ini memiliki dua kaidah. Yang pertama, iman tanpa amal, maka iman itu tidak sempurna. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang ulama tabi'in, yaitu Hasan al-Basri, beliau mengatakan, "Laisal imanu bitamanni wala bitahalli
walakinnal imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukanlah sebuah pengandaian, juga bukan sebuah angan-angan, tetapi iman itu adalah sebuah keyakinan yang menancap di dalam hati dan amallah sebagai pembuktiannya. Dari sini kita mendapatkan satu penjelasan penting dari Imam Hasan Al-Basri bahwa iman itu tidak bisa kita hanya kemudian berandai-andai, nanti saya juga akan bertaubat ketika sudah saatnya. Saya juga akan beramal ketika ekonomi saya sudah mapan. Itu pengandaian. Iman itu adalah aksi hari ini. Keyakinan yang dibuktikan aksinya hari ini, bukan keyakinan yang dibuktikan nanti di kemudian hari. Itu makna laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan sebuah angan-angan dan pengandaian, tetapi ia adalah sebuah keyakinan yang menancap dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan oleh amal hari ini. Yang kedua, kaidah iman adalah bahwa amal tanpa iman itu akan sia-sia. Jadi kalau iman tanpa amal tidak sempurna, maka sebaliknya amal tanpa dilandasi keimanan, maka dia akan sia-sia. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan datangkan apa yang dulu mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'an manthura, kemudian kami jadikan amal-amal itu haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Ayat ini jemaah sekalian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir. Jadi amal perbuatan atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir sama di dunianya tentu adalah kebaikan-kebaikan yang bersifat sosial, maka semuanya dicatat juga oleh para malaikat, dan kemudian nanti ketika hari kiamat, ketika saatnya orang-orang dibangkitkan oleh Allah SWT, Allah pun perlihatkan bahwasanya fulan dulu pernah punya amal yang banyak sekali. Mungkin dia ikut berdonasi di gempa Cianjur, mungkin dia punya dana CSR yang selalu dia salurkan setiap bulan kepada mereka yang membutuhkan, mungkin dia banyak berikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang kurang mampu, kebaikan-kebaikan yang banyak. Tetapi ketika itu tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah SWT, Allah akan perlihatkan bahwa dulu dia beramal, tetapi setelah itu Allah jadikan faja'alnahu haba'an manthura. Amal-amal itu kemudian Allah ubah menjadi debu-debu yang berhamburan atau debu-debu yang berterbangan, tidak ikut ditimbang sebagaimana amalan seorang mukmin. Hal ini sangat berbeda dengan amalan seorang mukmin. Amalan seorang mukmin, jangankan amalan besar sekelas sedekah, salat, puasa, amalan-amalan kecil sekedar mengambil potongan kecil dari sebuah sampah yang jatuh dalam karpet, jatuh di atas karpet, kemudian kita masukkan kantong kita, kemudian kita buang keluar. Amalan sekecil ini pun akan Allah perlihatkan bahwasanya kita dulu pernah beramal membuang potongan kuku misalnya di karpet Masjid As-Saff, lalu kita buang keluar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melaksanakan kebaikan seberat darah sekalipun, yarah, maka dia akan menyaksikan catatannya, juga akan menyaksikan balasannya. Ini jika amal itu dilandasi dengan keimanan, maka sekecil apapun Allah akan hargai. Sebaliknya amal besar tapi tidak dilandasi oleh keimanan, maka semuanya akan sia-sia. Allah akan datangkan amal itu, diperlihatkan kepada pelakunya, tapi setelah itu Allah ubah menjadi faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan setelahnya amal-amal itu menjadi debu-debu yang berterbangan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, "Tsumastaqim." Setelah kamu beriman, kemudian istiqomahlah. Seolah-olah hal yang paling penting setelah iman cuma satu, yaitu istiqomah. Nah, istiqomah ini jemaah sekalian ada 3. Yang pertama adalah istiqomah dalam keimanan. Istiqomah dalam keimanan ini artinya adalah kita menjaga iman ini agar terus membersamai hidup kita, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Iman ini yang akan menjadi kawan kita di alam kubur, dan iman ini pula yang akan membersamai kita ketika di hari kebangkitan. Inilah pesan yang diulang-ulang oleh para khatib Jumat, sebagaimana Allah sampai ke dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah SWT, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati, meninggal dunia, kecuali mati atau meninggal dalam keadaan menjadi seorang muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini makna istiqamah dalam keimanan. Jadi kita rawat iman kita tingkatkan iman kita gitu. Kita terus perbaharui keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman ini terkotori oleh syirik atau terkotori oleh khurafat atau keyakinan-keyakinan yang tidak benar kepada Allah SWT, berburuk sangka kepada Allah SWT, berputus asa kepada rahmat Allah SWT dan sebagainya. Ini adalah bagian dari merawat iman kita sampai ajal tiba. Yang kedua jamaah sekalian, selain istiqamah dalam keimanan, istiqamah juga harus kita lakukan dalam melaksanakan ketaatan. Istiqamah dalam ketaatan ini merupakan kata kunci supaya kita senantiasa memiliki interaksi yang berkesinambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis sahih bahwasanya sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amal yang kecil atau sedikit tapi itu berkesinambungan. Jadi ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amalan, ibadah, kebaikan yang paling Allah cintai adalah kebaikan yang dilakukan secara berkesinambungan. Kebaikan yang dilakukan secara kontinu meskipun itu sedikit. Dibandingkan amalan banyak tetapi hanya temporer, maka amalan sedikit tetapi berkesinambungan itu lebih dicintai oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ketika seseorang itu beramal berkesinambungan meskipun itu sedikit, itu berarti dia memiliki interaksi yang terus-menerus dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang misalnya tahajud setiap malam meskipun sekedar salat witir, itu jauh lebih baik dibandingkan dia misalnya sesekali dia tahajud 11 rakaat dalam waktu yang cukup lama tetapi hanya sekali dalam sepekan, setelah itu libur, kemudian pekan berikutnya baru melakukan, terkadang sebulan hanya sekali, terkadang sebulan 2 kali dan seterusnya. Karena ketika kita melaksanakan amalan secara kadang-kadang seperti itu sesuai dengan mood kita, maka berarti ada masa-masa, ada waktu, ada jeda di mana kita terputus interaksi dengan Allah SWT melalui amalan-amalan sunnah ini. Tetapi ketika kita beramal yang sunnah berkesinambungan meskipun itu sedikit, artinya kita menjalin interaksi yang berkesinambungan pula dengan Allah SWT melalui interaksi satu ibadah ini. Maka Allah lebih menyukai amalan yang sedikit tetapi berkesinambungan dibandingkan amalan yang fantastis tetapi sifatnya temporer. Gitu. Dan di antara keutamaan orang yang menjaga kesinambungan amalnya adalah bila suatu hari dia mengalami udzur syar'i, dia tidak bisa melaksanakan amalan itu, maka Allah SWT dengan kemurahan rahmatnya tetap memberikan pahala yang serupa meskipun dia tidak bisa melaksanakan amalan itu. Hal ini sebagaimana disampaikan Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sedang sakit atau dia sedang melakukan safar, perjalanan jauh, lalu dia tidak bisa melaksanakan ibadah yang biasa dia lakukan ketika dia tidak sedang sakit atau tidak sedang melakukan perjalanan jauh, maka meskipun dia tidak bisa melaksanakan itu karena sakit atau safar, Allah tetap memberikan pahala yang sama dengan pahala yang Allah berikan ketika dia melaksanakan ibadah itu ketika dalam kondisi sehat atau tidak sedang bepergian. Misalnya kita dalam kondisi kita sehat, kita rutin melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah gitu. Maka ketika suatu hari Allah takdirkan kita sakit, lalu kita tidak bisa berangkat ke masjid, kita sholat di rumah sendirian misalnya, maka pahala yang kita dapatkan berdasarkan hadis yang mulia ini setara dengan yang tetap berangkat ke masjid. Sama-sama mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, yaitu 27 derajat meskipun kita sholat di rumah sendirian. Ini merupakan fadilah atau karunia Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Ini istiqomah yang kedua, istiqomah dalam melaksanakan ketaatan. Nah, istiqomah dalam ketaatan itu bukan berarti kemudian orang itu tidak pernah salah. Jadi orang yang istiqomah tetap dia berpotensi salah dan keliru. Karena itu adalah sunatullah penciptaan manusia. Makanya dalam surah Fussilat ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kalian kepada Allah Taala dan mohonlah ampun kepadanya. Jadi Allah perintahkan kita berbuat istiqomah atau berlaku istiqomah, tetapi setelahnya Allah sampaikan dan mintalah ampun kepadanya. Ini mengindikasikan, mengisyaratkan bahwasanya orang yang istiqomah tetap berpotensi suatu hari dia salah, suatu hari dia khilaf, suatu hari dia tidak melaksanakan apa yang sudah dia niatkan untuk istiqomah. Nah ketika itu maka Allah Ta'ala sampaikan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi istiqomah bukan berarti kita tidak pernah malas.
Istiqomah bukan berarti kita kemudian tidak melakukan apa yang kita dawamkan. Sesekali orang itu malas, sesekali tidak melakukan, itu normal. Karena itu bagian dari sunatullah penciptaan manusia. Gitu. Tetapi selama kita terus berusaha untuk memperbaiki diri, terus berusaha untuk istiqomah, terus berusaha untuk bertobat setiap kali kita salah, maka Allah SWT selalu membuka pintu tobatnya. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan ketika menjawab sumpahnya iblis. Suatu ketika iblis bersumpah di hadapan Allah SWT, demi keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan semua anak cucu Adam, seluruh manusia, madamat arwahum fi jasadihim, selama ruh mereka masih menempel dalam jasad mereka. Ya, selama manusia itu masih hidup, masih memiliki ruh, maka setiap itu pula setan tidak akan pernah melewatkan sedetik pun menggoda dan menyesatkan manusia. Sejak kita membuka mata dari bangun tidur sampai kita menutup mata kita untuk tidur nanti berikutnya, maka selama itu pula setan akan terus berusaha untuk membisikkan keburukan dalam pikiran atau dalam hati kita. Itu sudah merupakan sumpah iblis yang itu dia turunkan dan dia instruksikan kepada anak buahnya, yaitu jin-jin dari jenis para setan. Tetapi Allah SWT ketika menanggapi sumpah iblis ini bahwa dia akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyesatkan manusia, Allah Ta'ala memberikan jawabannya, demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa mengampuni mereka, fastaghfaruni, selama mereka itu minta ampun kepadaku. Jadi selama kita terus minta ampun kepada Allah SWT, maka itu tetap adalah merupakan sebuah kemenangan bagi kita. Maka setiap kita melakukan kemaksiatan, maka segeralah bertaubat. Bermaksiat lagi, bertobat lagi. Bermaksiat lagi, bertobat lagi. Bermaksiat lagi, bertobat lagi. Ini bukan berarti kita mempermainkan tobat, bukan. Tetapi poin penting dari pesan bahwasanya setelah kita bermaksiat harus bertobat adalah jangan sampai kita pernah berhenti dalam kehidupan ini di titik maksiat. Tapi berhentilah di titik taubat. Setiap kali kita maksiat, tobatlah. Bermaksiat lagi, tobat lagi. Bermaksiat lagi, tobat lagi. Jangan pernah berhenti di titik maksiat. Berhentilah di titik taubat, sehingga kira-kira skor kita adalah 1-0 dengan syaitan. Sekali kita berhenti di titik maksiat, maka itu adalah merupakan kemenangan besar bagi iblis dan syaitan-syaitan. Yang ketiga, jemaah sekalian, istiqomah itu adalah istiqomah dalam keikhlasan. Istiqomah dalam keikhlasan ini juga sangat penting sekali, karena amal kita tanpa keikhlasan itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Taala ketika mensifati salah satu orang-orang mukmin penghuni surga adalah orang yang ketika beramal dalam hatinya dia mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian semuanya, memberikan infak kepada kalian semuanya, memberikan donasi kepada kalian semuanya liwajhillah, semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a, kami tidak menginginkan ucapan terima kasih, wala syukura, dan tidak menginginkan ucapan terima kasih, juga tidak mengharapkan balasan. Jangankan balasan, sekedar ucapan terima kasih pun seorang mukmin itu tidak perlu berharap-harap atau berandai-andai. Kalaupun kebaikannya dilupakan orang, maka Allah tidak akan pernah melupakannya. Inilah 3 dimensi keistiqomahan yang merupakan pesan singkat dari Nabi SAW. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Taala, kemudian istiqomahlah. Istiqomah di dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan, dan istiqomah dalam keikhlasan. Nah, Allah SWT menjanjikan orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya, maka ketika malaikat maut datang, sebelum malaikat maut ini melaksanakan tugas yang mencabut nyawa orang mukmin yang istiqomah ini, Allah akan kirimkan terlebih dahulu para malaikat-malaikat rahmat yang mensupport, menguatkan mental dan hati orang mukmin ini ketika akan menghadapi kematian. Allah sampaikan ini dalam firman yang mulia di dalam surah Fussilat ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
Kata Allah SWT dalam ayat yang mulia ini yang artinya, Innal ladina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Kita orang-orang yang telah beriman kepada Allah Ta'ala. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah setelah keimanan mereka. Allah menggunakan kata summa yang artinya kemudian, di mana makna summa ini adalah sebuah kesinambungan dalam waktu yang lama. Orang beriman kemudian istiqamah. Maka salah satu keutamaan, salah satu janji, kabar gembira yang Allah berikan adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka menjelang ajalnya, menjelang malaikat maut mencabut nyawanya, Allah akan turunkan malaikat-malaikat rahmat dalam jumlah yang banyak. Dalam rangka apa mereka? Dalam rangka menyampaikan pesan Allah kepada orang mukmin yang istiqamah ini untuk menguatkan mental mereka, menguatkan hati mereka menghadapi kematian. Allah pesankan melalui malaikat-malaikat ini agar disampaikan kepada orang mukmin. Yang pertama adalah Allah takhafu, jangan kalian takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap kematian. Takut terhadap malaikat maut, takut terhadap mungkar dan nakir, takut terhadap kehidupan alam kubur. Allah takhafu, jangan kalian takut. Yang kedua, wala tahzanu, dan juga jangan kalian bersedih. Bersedih terhadap apa? Bersedih terhadap keluarga yang ditinggalkan. Mungkin istri yang tidak bekerja, anak-anak yang masih butuh biaya. Jangan kalian bersedih terhadap keluarga yang kamu tinggalkan. Karena Allah Ta'ala nanti akan menjamin kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka ini bahwasanya mereka akan mendapatkan surga yang telah Allah janjikan kepada mereka semuanya. Ini 3 kabar gembira yang disampaikan malaikat-malaikat rahmat kepada orang mukmin yang istiqamah sebelum malaikat maut ini mencabut nyawanya. Maka apa yang Allah janjikan ini akan menjadi sebuah penenang bagi orang-orang mukmin yang akan menghadapi ajalnya. Dan ini disaksikan oleh dia atau orang yang bersangkutan saja, dan tidak bisa disaksikan oleh keluarganya yang ada di sekitarnya. Karena ini bagian dari salah satu tanda husnul khotimah yang hanya diketahui oleh mereka yang akan mengalami sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita semuanya dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita senantiasa dapat istiqamah dalam kehidupan kita ini hingga ajal tiba. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min 'adabil jahim wa tudkhiluhu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsul bi kitabil mubin al fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi wa irsyad wa syakki wal yaqin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa tamassuk bihadha ad-din tamassukan qawiyan. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Summa alamu annallaha amarakum bisalati wassalami ala rasulih faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya bil amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Qul innama
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد